Halo, udah pada balik semua? Udah, Kak. Udah. Oke, lanjut ya. Nomor 13, Faza. Faza ada nggak? Faza, kemana nih? Balik. Tidak. Iya, Kak. Oke, nomor 13. Iya, Kak. Gimana nih? Yang kiri, yang kiri. Kita hitung dulu yang jumlah sumbangan mereka, Kak, per kelompok. Gimana? Jumlah Jumlah sumbangan per kelompok. jadi berapa? Yang kelompok yang terdiri dari 5 orang, Kak. Iya, 5 dikali 4.000. Tambah 8 kali 2.500. tambah 17. 10 10. kali 2.000. Tambah 17 kali 1.000. Oke. Per berapa nih? Semua orangnya, Kak, jadi 5. Ditambah 8. Jadi berapa jumlahnya? 40 semuanya, Kak. 15, 5, 25, 40. Oke. Jadi berapa nih? 20.000. Tambah 20.000 juga. ini berapa? 20.000. 20.000. Lagi berisik ya di sana ya. Oke. Dikira-kira aja nih jadi berapa nih? A, B, C, D, E. Iya, Kak. Kalau dikira-kira berarti dia rata-ratanya kan di antara 17.000 dan 20.000 kan? Berapa tuh? A, B, C, D, E yang mana? Halo, Venida. Lah, hilang. Coba yang lain jadi berapa? C, Kak. C, C ya. 625. Ya. Oke. Dia mau nanya? Udah bisa semua? Lanjut. Firda. Iya, Kak. Oke, nomor 15 gimana? Lima orang karyawan. A, B, C, D, E. A setengah E gitu bukan, Kak? Ya, ya boleh. A-nya setengah E. Terus? B sama dengan A ditambah 100. Yang C, A ditambah 150. Ya. Yang D-nya E dikurang 180. Nah, terus gimana? Dirata-ratain semuanya per 5 sama dengan 525. Itunya disamain dulu nggak, Kak? Ininya ya. Yang huruf-huruf mau jadi A atau jadi E? Jadi Mau jadi A atau jadi E? A Kan aja jadi gimana, apa Kak? nih? Ya, berarti
Ini tetap A, di sini yang E jadi apa tuh? 2A. Berarti yang di sini juga jadi 2A ya. Gini ya. Iya. Ini berapa nih yang atas? Jadinya A ditambah 100. A-nya dulu jadi berapa A-nya? A-nya ada 1, 2, 3, 5, 6. Yakin? 7, Kak. 7. Angkanya jadi berapa tuh? Sisanya? 250. 70. Oke. Ini jadi gimana? Terusin. 7A ditambah 70 sama dengan 525 dikali 5. Terus 7A sama dengan 7A sama dengan 525 dikali 5 kurang 70. A sama dengan 525 dikali 5 kurang 70 per 7. 7. Oke, ada yang bisa dicoret nggak tuh? Ini sama ini ya. Iya, 10. 7 sama yang ini jadi berapa? 10. Ya, yang ini yang depannya 7 sama 525. Bisa nggak? Jadi berapa? 75. Oke. Berarti A-nya berapa tuh? 375 kurang 1, 374. Kurang berapa? 1. 10. Oh iya, 10. Berarti 365. Oke, berarti D-nya 365 dikali 2 kurang 180 ya. Jadi berapa? A, B, C, D, E. 550. 150. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kamu nanya, Kak. Heeh. Itu yang E kok 2A dari mana, Kak? Kan ini, pendapat A sebesar setengah pendapat B. Jadi kan A sama dengan setengah E kan? E-nya berarti 2A kan? Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Lagi mau nanya? Udah, lanjut. Gina. Ya, Kak. Oke, nomor 16 gimana nih? Ditulis kalimat matematikanya dulu, Kak. Oke, gimana? Jadi misalkan anaknya A, B, C, D, E. Oke. Jadi yang E itu setengah E sama dengan A. Setengah E sama dengan A. Terus? Ya, terus Berarti kamu dalam A atau dalam E nih? dalam A aja, Kak. Oke, berarti E sama dengan 2A. 2A. Oke, terus? 3 anak lainnya Terus berturut-turut. Berarti yang B itu? yang B, C, D. B-nya apa nih? Lebih 2 tahun dari yang termuda. B-nya berarti? 2E. B-nya? BB yang ini. Berumur lebih 2 tahun dari yang termuda. Berarti? Plus 2. E plus 2. Ya, plus 2. Apa plus 2? E plus 2. Yang termuda A atau E? E.
Yang termudah E. Yang A. Yang A. Ah, oke. Sorry, Yang C. Plus 4. A plus 4. Oke. Yang D. Yang D 2A kurang 3. Oke. Terus gimana abis ini? Rata-ratanya Rata 16. dari 5. Berarti yang di atasnya berapa nih jumlahnya? Iya. Berarti A-nya dulu berapa? 7A. Terus angkanya Plus 3. plus 3 ya? Oke. 7A plus 3 sama dengan 16 kali 5. 80. 7A sama dengan 7. A-nya 11. Oke. Tanya anak tertua berarti? Yang E. Dua. Berarti 22. 22. Oke. Ada yang mau nanya sampai sini? Nggak ada. Lanjut. Nomor 17. Jacob. Halo, Jacob. Iya, Kak. Ya, nomor 17 gimana? 17. Bentar, Kak. Baca dulu, Kak. Siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali, memperoleh nilai rata-rata 80. Berapa nilai yang harus diperoleh pada tes selanjutnya supaya nilai rata-ratanya jadi 82? Dibuat itunya dulu, Kak. Model matematikanya. Ya, jadi gimana modelnya? Berarti X dikali N per N X-nya apa nih? sama 80. X-nya apa nih? Nilai siswa. Nilai siswa yang mana? Yang awal, Kak, awal. Yang awal, Kak. Pas untuk dikali N. Nilai rata-rata dong berarti. Nilai rata-rata yang awal. Iya. Nilai rata-rata awal ya. Jadinya ya langsung aja dimasukin ya, kan ada angkanya ya. Berarti? Rata-rata awal ditambah X, ditambah kotak per N tambah 1. Ini 80 dikali apa dulu nih? Dikali 1 aja, Kak, bukan? Kan ini udah ikut sebanyak N kali. Oh, kali N. Kotaknya tadi apa kotaknya? Nilai yang baru. Nilai tes selanjutnya. Iya. Oke. Per N plus 1 ya? Sama dengan? Sama dengan 82. Oke. Udah tinggal disederhanain jadi gimana nih? Berarti 80N 82N tambah 82. Tambah 82. Ya, terus? Berarti kotaknya 2N tambah 82. Oke, berarti jawabannya ya? Yang C, Kak. Iya. Oke. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, lanjut Latifah. Nomor 18. Iya, Kak. Ya, gimana nomor 18?
Sebentar ya Kak, belum ngerjain. Kelas A dan kelas B muridnya belum ada yang masuk kelas. Yang lagi berolahraga 45 murid kelas A dan 23% kelas B. Itu semuanya itu setara dengan 40% dari jumlah murid keduanya. Gimana persamaannya? Ini perlu dicari nggak ya Kak? Banyaknya persentase yang nggak olahraga gitu, ntar di total. Kira-kira perlu nggak? Perlu sih Kak, nanti mungkin. Karena? Kenapa? Karena nanti kan kalau ada beda ketahuan, sebentar. Tapi kan sama aja ya, sama-sama 100%. Coba ini dari soalnya aja di modeling dulu. Jadi gimana tuh persamaannya? Dari soalnya dulu nih. Apa sama dengan apa? Boleh nggak 45% A tambah 30% B sedang olahraga gitu. Tinggal dimodelin aja. Ya. Sama dengan apa nih? Nah itu. Sama dengan Ayo. olahraga masak. Tapi nanti saya... Loh, ini kan ada kalimat kedua nih. Jumlah murid yang sedang berolahraga setara dengan 40% dari jumlah murid kedua kelas. Berarti 40% dalam kurung A plus B. Oke. Yaudah, dilanjutin aja dulu. Ini jadi gimana? A-nya ini kan jumlah murid kelas A ya? Iya. A, yang B juga jumlah murid kelas B. Oke, jadi gimana ini? Berarti 5% A min 10% sama dengan? sama dengan B-nya dikananin aja. Iya, sama dengan 10% B. Berarti perbandingannya gimana? Berarti A per B sama dengan 10% per 5%. Berapa tuh? 2/1, 2/1. Ya, oke. Coba bisa jawab nggak nih yang pernyataan A? Kedua kelas memiliki jumlah murid yang sama. Salah benar? Salah ya. Jumlah murid kedua kelas tersebut 30. Sebentar, Kak. Cara tahunya gimana ya, Kak, bisa 30? Bisa tahu nggak pertanyaannya? Nggak ada. Bisa tahu ya? Nggak ada sama sekali berapa. Berarti? Nggak bisa ya? Belum tentu ya. Ini belum tentu ya. Iya. Nggak bisa tahu gitu. Yang C? Yang C berarti juga sama aja. Belum tentu. Yang D? E berarti, Kak. Jawabannya yang E ya. Murid kelas A 2 kali kelas B. Oke. Ada yang mau nanya? Udah bisa semua? Lanjut. Nomor 19. Baik. Baik ada nggak? Masito. Ada nggak? Oke. Gimana? Nomor 19. Sebentar ya, Kak. Sebanyak 300 mahasiswa terbagi dalam 4 kelompok. 4 kelompok. Kelompok A beranggotakan 100, yang B-nya sama dengan C. Rata-rata jumlah B dan C 75. Jadi ada 4 kelompok nih. Kalau saya langsungnya gini, Kak. Kan A-nya 100. Terus B, C, D-nya kan tuh sama. Dan itu ada 200. B sama C doang yang sama.
Yang sama tuh B sama C. Oh, bentar Kak. Totalnya tadi benar 200, B sama dengan C. Ini maksud saya B tambah C tambah D itu jadi 200. Gimana nih? Terus dicari rata-ratanya bukan sih Kak? Rata-rata apa? Rata-rata yang B tambah D itu sama dengan 75. Oke. Tapi B sama Ini D-nya persamaannya itu gimana? Persamaannya jadi gimana? B tambah D per 2 sama dengan 75 bukan Kak? Ya, terus? Itu baru dihitung jadi B tambah D-nya 150. B tambah D sama dengan 150. Terus? Gimana lagi? Disubstitusikan. Ke? Bentar Kak, saya bingung jadinya. Pelan-pelan. Jadi kan ini Kak, yang B sama D-nya kan ketemu 150. Ya. Nah, dicari yang C sekarang. Jadi kan B tambah C tambah D sama dengan 200 kan Kak. Nah, terus habis itu B sama D-nya 150, jadi C-nya jadinya C-nya 50. Oke. Berarti C-nya 50, berarti B-nya juga berapa? 50. D-nya berarti berapa? 100. Oke, manakah pernyataan yang benar? Yang A, jumlah kelompok B sama dengan D. Salah, benar. Salah. Anggota kelompok B lebih banyak daripada anggota kelompok C. Enggak, salah Kak. Salah. Kelompok D mempunyai anggota lebih sedikit daripada kelompok A. Salah Kak. Salah juga. Rata-rata jumlah anggota kelompok A dan D sama dengan rata-rata jumlah kelompok B dan C. Belum diketahui kan Kak? Ayo. Ini bisa dihitung nggak? Rata-rata jumlah anggota A dan D. Enggak Kak. Bisa. Yang jumlah anggotanya berapa? Yang A berapa jumlah anggotanya? 100. Yang D berapa? D 100. Berarti rata-ratanya? Rata-rata jumlah anggota. Hah? Rata-ratanya? Berarti rata-ratanya 100 Kak. Iya, 100 dong. Terus rata-rata jumlah anggota B dan C berapa? 50. Berarti yang D salah, benar. 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 B sama C kan 50 jadi bisa. Salah atau benar jadi? Salah Kak. Salah ya. Satunya 100, satunya 50. Yang E? Benar Kak. Benar ya. Yang C-nya 50, D-nya 100. Ya, berarti jawabannya yang E. Oke deh. Ada yang mau nanya sampai sini? Lanjut. Mesya. Mesya ada nggak? Dava? Halo Kak. Gimana nomor 20? Ya, dibuat 3 slot dulu Kak. Misalnya Nanti, apa nih, X, Y, Z gitu ya, misalnya. Terus? dan yang Y min 1. Kemudian tuh X plus Y
plus Z bagi 3. Berapa? 6. Terus? Y dimasukkan. Apanya nih? Y-nya? Ya, Y masukkan. Nanti ketemu X plus Y. X plus Z-nya berapa? X plus Z 19. Oke, terus? Terus habis itu saya ngira-ngira, Kak. Jadi berapa nih X sama Z-nya? X sama Z itu berarti X lebih kecil dari Z. Terus yang bilang target positif. Berarti kan yang dicari Z, Kak, berarti. Nah, itu saya tadi nyoba antara dicari Z karena dia positif ya, pasti di sini ya, di kanan ya. X-nya pasti negatif ya. Ya, Kak. Z-nya berapa nih? Saya tadi ngira terkecil berarti itu. Saya 2, Kak. 20 saya. 20, kalau 20 X-nya berapa di sini? Min 20, min 1. 21 atau 22? Antara 2 sama X. Jadi saya antara D sama E deh, Kak. Coba dimasukin satu-satu. Coba yang D deh, 20. Berarti kan min 1. X-nya berapa berarti? Min 1. Rata-ratanya bener nggak? 6 gitu kan? Rata-ratanya kan berarti benar, berapa? Benar. Ya ini, Kak, benar. 18 per 6, per 3 kan? 6. Ya, 6. Bener berarti. Ya, benar. Gitu. Oke, ada yang mau nanya? Kak, gimana Kak kok bisa 20? Jadi kan gini. Dari pokoknya tuh kita taunya cuman Y-nya min 1 nih ya. Berarti yang Z itu yang X itu berarti nilainya pasti negatif nggak? Iya, Kak. Ya kan? Karena mediannya aja udah negatif kan, berarti X-nya pasti negatif nih ya. Kalau yang Z nih kan ditanya justru bilangan positif terkecil. Berarti kan pasti Z tuh ya, ini udah negatif, berarti kan pasti Z yang positif kan? Iya. Ya nggak? Terus ini ada, keterangan juga, ini nih. Pokoknya dia kalau dirata-ratain tuh harus 6, dijumlahin X sama Z-nya harus 19 gitu kan. Jadi kan kita bisa masukin sebenarnya 19 plus Z per 3 itu harus 6 kan? Ya nggak? Z-nya harus positif nih, gitu. Bener nggak sih? Y, sorry. X plus Z, kok salah. Ini nggak usah dimasukin ya berarti ya? Enggak, ini nggak dimasukin. X plus Z min 1, ya kan? Y-nya min 1 kan? Nah. Jadi X-nya berapa, Z-nya berapa, biar dijumlahin jadi 19, tapi kalau dirata-ratain jadi 6 gitu. Dan mereka harus bilangan bulat kan? Iya. Gitu, makanya tadi dicoba-coba aja. Oh, oke, Kak. Jadi dicoba-coba. Berarti kan, nih ya, ini dari sini aja udah ketahuan X plus Y plus Z ya. Sama dengan 18 kan? Jadi jumlahnya tuh 18. Jumlahnya 18, Y-nya min 1, ini negatif, kira-kira positif. Nah, kita bisa ngira-ngira kan Z-nya kira-kira berapa tuh? Terus ada pilihan di sini nih, ya kan? Kira-kira berapa? Gitu. Kan antara yang C, D, E tuh yang mirip, yang dekat-dekat ya. Gitu, karena dia harus bilangan bulat soalnya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Atau ada yang bisa cara lain nih? Kak, saya mau tanya. Siapa dulu, Kak? Yang mau tanya dulu deh. Ya. Saya dulu ya, Kak? Iya. Tadi kan berarti X plus Y plus Z sama dengan 18. Berarti yang kita kira-kira itu X-nya kan ya? Dua-duanya, X sama Z-nya. Sama Z-nya. Karena kan harus, jumlahnya harus 19 kan?
X sama Z dijumlahin jadi 19. Ya kan? Tapi semuanya jadi 18 gitu. Gimana? Oke deh. Ya nanti dah Kak. Mungkin saya tulis lagi. Oke, tadi ada yang mau bilang apa lagi? Cara yang lain atau Kak, gimana? mau tanya, berarti Hmm. kalau soal ini tuh nggak bisa kalau apa? kalau berarti tipe soal ini nggak bisa kalau dia tanpa opsi ya? Karena kan coba-coba dari opsi. Bisa aja. Tapi kita nyobanya harus pakai logika gitu loh. Dan dia harus ada keterangan bilangan bulat dulu nih ya. Kalau nggak kan jadi banyak banget kan. Iya, iya. Jadi kan ya pokoknya yang kita tahu kan X plus Y plus Z sama dengan 18. Ya kan? Ininya X plus Z-nya sama dengan 18 nih keterangannya. Oh, X-nya itu harus negatif. Dia harus kurang dari sama dengan -1 gitu kan. Ya nggak? Iya, Kak. Ya udah, kita coba-coba aja. Berarti kan kalau misalnya kita coba dulu nih, X-nya -1 nih. Coba dulu X-nya -1 nih, dari -1 dulu nih kan. Oh, Z-nya berarti 20 kan? Kita masukin ke sini, oh ternyata bisa nih gitu. X tambah Y tambah Z bener 18, udah dapet gitu. Oh iya, Nanya, iya. Kak. Siap, Kak. Itu yang E bisa, Kak? Kalau pakai X-nya -2. X-nya -2, coba ya. X-nya -2, E-nya 21, plus Z-nya 21. Tapi kan yang ditanya yang paling terkecil. Oh iya, yang tertanya yang kecil ya. Oke. Ada ini ya. Iya. Lagi, ini apa nih? Banyak amat. Oh. Kalau di soal dituliskan 3 buah bilangan berbeda. Nah, ini secara nggak langsung sih, dia bikin apa? Oh enggak dong, ini kan akhirnya X sama Y-nya sama nih. -1 ya, sama-sama -1 dong. Jadi dia ya nggak harus ditulis. Nggak harus ditulis dia berbeda. Tapi kan kita udah tahu dia ada 3 bilangan, yang X-nya pasti negatif, Z-nya pasti positif. Itu jadi informasi juga gitu. Yang jelas harus bilangan bulat nih. Ini baru nih. Oke, ada lagi? Kak. Itu yang ngechat paling bawah saya, maksudnya 3 buah bilangan bulat tuh buat dapetin jawaban yang E gitu loh. Maksudnya itu saya ngejawabin itu. Jadi kalau misalnya mau jawabannya E, berarti soalnya dirubah 3 buah bilangan bulat berbeda. Kalau ini kan -1 -1. Oh. Gitu. Kalau jawabannya 21 berarti X-nya -2 gitu. Iya. Bisa jawabannya E kalau harus ada 3 berbeda gitu ya. Iya. Kirain apa maksudnya? Gimana? Ada lagi nggak? Udah ngerti semua? Sekarang kita masuk yang susah, agak susah maksudnya ya. Nggak susah banget sih. Tapi pakai ngira-ngira juga. Oke. Nomor 1, siapa nih? Ikhlasul. Ikhlasul ada nggak? Ada. Oke, gimana nih nomor 1? Nilai ujian matematika 30 siswa. Pada suatu kelas berupa bilangan caca. Tidak lebih dari 10. Berarti dia gini ya, tidak lebih dari 10. Rata-ratanya 8. Terus ada 5 siswa yang dapat 7. P-nya itu banyak siswa yang memperoleh kurang dari 7. Gitu. Nilai P terbesar. Nah, gimana ayo? Ikhlasul. Coba yang lain juga sambil dipikirin caranya gimana. Ini ada sampai durasi 13.30, masih ada sejam ya. Aku kasih waktu 5 menit deh, 5 menit. Biar coba dulu dipikirin sendiri dulu ya. Dicoba-coba sendiri. Ini enaknya diapain nih? Semuanya. Jangan cuman Ikhlasul doang ya. Semuanya coba dipikirin.
Nanti 5 menit kita lihat ada yang bisa nggak. Sampai jam 12.40 berarti. Oke, ada 5 menit. Ikhlas lo gimana? Dapat nggak idenya? Halo? Halo, Hmm? belum selesai sih, tapi Hmm. pakai rata-rata gabungan bukan Kak? Rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Bentar. Rata-rata gabungan yang apa nih? Itu kan rata-rata 7. Nggak kedengeran suaranya. Halo, halo. Coba dideketin lagi mic-nya. Bentar, pakai headset dulu Kak. Ya udah. Ambil dulu. Tes. Ya, nah, coba gimana? Misalnya? Kalau saya jumlah nilai yang dapat rata 7 ditambah terus misal rata-rata dikali P. Tambah kan apa? Rata-rata yang kurang, jumlah nilai yang kurang dari 7. Dikali P. Iya, Ya, terus? Ditambah yang rata-rata yang lebih dari 7 sama ininya siswanya. Kan semua siswa 30 tuh. Berarti sisanya 25. Berarti misal ini 25 kan, segini ya. 25. Berarti rata yang kurang dari 7 ditambah rata-rata yang lebih dari banyak siswa yang kurang dari 7 sama yang lebih dari 7 itu 25. Terus berarti yang banyak siswa yang lebih dari 7 itu 25 kurang P. Oke. Terus? Dibagi 30 sama dengan 20. Sama dengan 8. Sama dengan 8. Oke. Nah, 30 kali 8 240. Nah, kan belum tahu nih rata-rata yang lebih dari 7 itu pastinya berapa? Iya. Pakai variabel dulu apa nih misalnya variabelnya? Nah, ini atau gimana? Saya kira-kira biar yang rata-rata kurang dari 7-nya banyak, orangnya banyak, saya kira-kira yang lebih dari 7 itu 8, nilainya 8. Benar nggak? Bentar dulu. Bentar. Itu juga biar apa? ngira-ngira itu bingung berapa. Jadi ini ya yang baru dikira-kira kan ini nih. Ayo kira-kira sampai sini gimana dong nih? Ini kan nggak tahu nih. Bentar. Itu kan Ini nggak tahu, ini nggak tahu. Ini dibagi. Apakah dicoba-cobain atau gimana? Kayaknya dicoba sih. Cobain satu-satu gitu angkanya. Kalau rata-ratanya Saya coba sendiri dulu bentar, Kak.
Kalau yang lain gimana? Ada yang pakai cara lain nggak? Ya, ini ada yang benar sih, coba. Ada yang mau berbagi caranya gimana? Masito, Rahmawati, Surya, Sofia, Aldion, Firda. Gimana kalian caranya? Ayo, ini ada yang jawab benar kok. Yang benar coba. Kalian tadi caranya gimana? 25 kali 4. Jadi kalau saya kan gini, 30 orang, terus rata-ratanya 8. Iya. Sama yang ada di situ. Kan, apa namanya? Gimana ya tadi? Bentar. Tadi itu yang benar katanya. Kalau kurang dari 7 kan paling minimal maksimal kan 6. Iya, jadi kan ini kurang dari 7 nilainya ya. Maksimal 6. Oke. Terus sebentar. Nilai P yang sebentar. Yang lain boleh nambahin ya, yang tadi udah benar nih. Tadi kan aku udah panggil-panggil. Sofia, Firda, Meisha, Claudio, Faza, Riza, Wahid, Farel, Rizky. Ayo, ini bener ngasal atau bener bisa? Coba berbagi. Oke, gimana? Gimana tadi? Aku kasihin dikit ya. Ini tuh mirip-mirip caranya nyari rata-rata yang kayak gini nih. Tuh, yang tadi diajarin tuh tipsnya. Tuh, kayak gitu. Kira-kira gimana tuh biar dia nilai rata-ratanya jadi 8 gitu kan. Syaratnya kan ya nilainya 8, abis itu dia bilangan cacah ya. Berarti kan bulat kan pasti. Ayo gimana? Tadi ada yang mau jawab? Apa tadi? Nemunya pas dijumlahin itu, tapi rata-ratanya itu 8, sedikit. Enggak sih, harusnya pas 8 kok. Harusnya pas 8. Berarti ini bener hoki. Kan dia rata-ratanya 8, terus bilangan bulat semua. Kira-kira gimana tuh? Oh, kalau baru ingat. Jadi gini, kalau yang kan dia yang kecil dari itu ada P. Itu kan dia bilangan cacah, jadi minimal 0 kan kalau cacah. Iya. P-nya ini banyaknya ini ya, banyak siswa ya. Banyaknya yang minimal 0 ya. Minimal 0. Terus yang lebih besar kan minimal 8. Yang lebih besar minimal ya kan mereka yang lebih besar dari 7 kan minimal nilainya 8 ke atas gitu kan. Nilainya nih ya. Iya. Yang lebih besar dari 7 kan berarti nilainya 8 nih. 8, 9 dan seterusnya. Yang pasti kurang dari kurang dari 11. Ya, maksimal 10. Maksimal 10. Ya, betul. Terus berarti kan kalau di kita dihitung 240 itu kecil dari 35 tambah 6 kali P ditambah 10 kali bentar, tadi gitu nggak sih? Gimana ya? Apakah dia pasti 6 sama 10 semua? Enggak, jadi makanya dia kecil dari kan. Jadi nanti dapat kayak batas P-nya kecil dari berapa, terus nanti baru dihitung lagi. Nanti dapat kayak bounding P-nya
bound atasnya batas atasnya maksimal berapa, terus nanti ada di nggak tahu, lupa Kak. Oke, dikit lagi. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin nggak nih? Oke, nih aku kasih caranya. Ini kalian pelan-pelan aja ya ininya, nyimaknya. Jangan bingung-bingung, kalau bingung langsung nanya. Jadi kan gini, dia kan rata-rata harus 8 ya, 8. Terus nih bulat semua nih ya, angkanya bulat semua. Berarti misalnya dia ada 5 yang angka 7. Karena ada 5 nih. Dia biar rata-ratanya ada jadi 8 ya, kira-kira butuh angka berapa lagi nih biar dia rata-ratanya jadi 8. Tapi angkanya yang bulat. Ini kan 35 nih. Ke totalnya. Pasti kan berarti yang lebih dari 7 ya nggak? Iya. Yang lebih dari 8 juga ya nggak? Belum tentu sih. Bentar. Nggak. Harus lebih dari 8 kan? Soalnya kalau 8 kan nanti nggak nyampe 8 rata-ratanya. Berarti kan kira-kira yang di sini bakal butuh angka 9 sama 10 nih ya. Buat ngimbangin yang 7. Iya nggak? Biar dia rata-ratanya 8 nih. Gitu. Jadi kita cari nih kira-kira apa nih, berapa angkanya. Nah, terus untuk biar rata-ratanya tetap 8, berarti kan nanti yang P-nya ini yang kurang dari 7 sama lebih dari 7, itu kan rata-ratanya juga harus 8 kan? Iya nggak? Kayak pasangan gitu loh, guys. Jadi ini kayak pasangan misalnya yang tadi nih. Ini kan kayak pasangan gitu loh. Ini dia kurang dari 1 tambah 1 gitu ya kan? Makanya dia rata-rata jadi 43 nih. Berarti kan kalau yang di sini, nih ya. Kira-kira angka bulat yang mana? Yang dia ada pasangannya tuh yang dari angka yang nilai kurang dari 7 sama lebih dari 7 yang dia rata-rata jadi 8. Angka apa sama angka apa pasangannya kira-kira? 6 sama 10, Kak. Iya, 6 sama 10 kan, biar dia rata-ratanya jadi 8 nih, gitu kan. Gitu, berarti kan pasangan 2 angka ini nih, ya kan? Nah, tinggal yang 7 ini nih, 7 ini kan belum rata-ratanya belum 8 kan? Berarti kita mesti tambahin berapa angka nih, dan angka berapa biar rata-ratanya jadi 8, kira-kira berapa? Coba. Hint-nya, angka 9 sama 10. 9-nya berapa, 10-nya berapa? 9-nya 5 nggak sih, Pak? 9-nya 5 boleh. Tapi kalau misalnya aku minta sesedikit mungkin angkanya. Yang di bawah 7 itu anggap saja P, yang di atas 7 itu 25 kurang P. Bentar ya, ini dulu nih. Ini aku lagi nanya yang ini nih. 10-nya 2, 9-nya 1. Iya, kalau misalnya sedikit mungkin kan 10-nya 2, 9-nya 1, ya kan? Oh, ini ntar rata-rata jadi 8 nih. Ini udah ada berapa angka? 8 angka kan? Terus kita ada 30 murid, berarti kan ada 22 lagi sisanya. Ya kan? Nah, biar dia tetap rata-ratanya 8, berarti kan dia pasangan yang 6 sama 10 kan? Berarti P-nya berapa? Kalau nih pasangan nih, angkanya ini pasangan semua 6 sama 10. 11 ya? 11 dong. Iya, P-nya 11. Oke, yang bingung gimana? Kak, belum paham maksudnya kayak pasangan gitu. Jadi kan gini, kenapa dipasangin? Karena kan kita harus dapat rata-rata 8 pas kan? Ya nggak? Nggak boleh 8, 8, 7, nggak boleh kan? Harus, pokoknya rata-ratanya 8 pas bulat. Angkanya juga harus bulat yang di sininya kan? Iya. Kurang dari 7-nya juga harus bulat, kurang dari 8, lebih dari 7 juga harus bulat.
Nah, angka berapa yang menghasilkan rata-rata 8? Itu misalnya ya udah. Kalau misalnya 5 sama 9 gitu. Kita rata-ratain kan jadi nggak 8 kan, jadi berapa? 7 kan rata-ratanya? Rata-ratain kemana ya, Kak? Jadi tuh gini nih, kamu lihatnya gini loh. Rata-rata total. Iya, udah paham kok, Kak. Nanti kan, jadi maksudnya yang 7, 7, 7, 9, 10, 10 itu kan ditambah biar jadi rata-ratanya 8 gitu kan, Kak. Terus tadi, maksudnya tadi 5 dan 9 itu gimana, Kak? Gini, jadi kan ini baru 8 angka nih ya. Iya. Nah, kita satu angka di sini lagi sama yang di sini kan? Masih ada angka nih, angka yang di sini sama yang di sini masih ada kan? Which is dia kurang dari 7 sama lebih dari 7 kan? Sisanya, ya enggak? Sebentar. Oh iya, oke. Yang kanan sama kiri. Nah, kita harus mempertahankan rata-ratanya jadi 8. Soalnya kan ini udah 8 nih yang di sini ya. Yang ini nih, yang tadi yang di sini udah rata-rata udah 8 nih. 8 kan? Kita harus mempertahankan rata-rata biar 8 nih. Berarti kan yang di kanan kiri juga harus imbang kan? Berarti harus 8 juga rata-ratanya kanan kiri, Kak? Iya, kanan kiri juga harus 8. Gitu. Iya. Terus, Kak? Nah, terus kan ini dibilang yang terbesar nih. P terbesar nih. Ciri-cirinya terbesar. Berarti kan dia mau yang ininya paling banyak gitu kan. P-nya paling banyak. Itu terjadi kalau gimana? Ya kalau mereka pasangan gitu kan. Maaf, Kak. P tadi apa ya, Kak? P-nya itu banyak yang kurang dari 7. Oh, iya. Banyak angka. Banyak angka kurang dari 7. Kurang dari 7 gitu. Dia terbesar kalau dia ininya juga harus paling kecil gitu. Angkanya yang di sini paling dikit nih, angka tambahan yang di sini. Makanya tadi aku bilang angkanya paling dikit berapa nih biar bisa rata-rata 8 kan. Oh, 9, 10, 10 gitu. Misalnya bisa aja kan 9, 9, 9, 9, 9 juga boleh kan sebenarnya. Tapi kan jadi banyak nanti 9-nya. Nah, ini tujuannya kenapa? Karena ditanya P-nya yang paling gede gitu. Oh, jadi kita buat gimana caranya yang 10 itu dia lebih banyak gitu ya, Kak ya? Biar pasangannya lebih banyak. Pasangan angka 6 sama 10-nya. Pasangan 6 sama angka 10-nya harus lebih banyak kan. Makanya yang di sini, yang angka sisanya, yang di sini harus dikit kan gitu. Paling dikit ditambahin 9, 10, 10. Kak, mau nanya. Kak. Kak. Iya, ya. Jadi yang sisa 22 angka itu dibagi 6 ya, Kak? Misalnya angka 6, 11. Kan pasangan 6 sampai 10. Apa? Jadi yang 6 itu 11, yang 10, 11 gitu ya, Kak? Iya, Jadi ini 6 tambah 10 P sama dengan 22 gitu kan. Makanya P-nya sama dengan, bener gak sih? Oh, bukan 6 tambah 10, sorry. 2P. 2 itu maksudnya 2 angka ya, 1, 2 gitu kan. Ada angka 6, ada angka 10 gitu. 2P sama dengan 22. Ini berarti ada angka 10-nya 11, angka 10, 6 angka 10. Gitu. Kamu nanya, Kak? Ya. Itu kan emang sengaja ya dibikin slotnya 3 gitu ya? Untuk dapetin rata-rata 8 atau gimana sih? Iya, jadi kan intinya kita fokusnya harus rata-rata 8 gitu kan. Bukan maksud saya yang ntar diisi 9, 10, 10 ini itu. Ini kan 9, 10, 10. Iya. Sebenarnya ini gini, ini nggak mesti 9, 10, 10 kalau dia nggak ditanya yang terbesar kan. Ini kan dibilang P terbesar. Gitu. P terbesar berarti kan dia sisanya harus gede kan. Sisa angkanya tuh harus gede. Makanya tadi aku angkanya minimal ada berapa nih dan angka apa biar dia rata-rata bisa jadi 8 gitu.
Bentar Kak, Kalau misalnya cuma 2 doang, kan nggak jadi 8 nih. Misalnya 9, 10 doang. Oh, kurang. Belum jadi 8. Tambahin 10 lagi, baru jadi 8. Itu kalau dijumlahin jadi 64 ya Kak? Coba aja jumlahin. Bener, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 64. Saya ya, oke. Terus 22 itu berarti sisa yang belum ketahuan skornya gitu? Iya, sisa angkanya gitu kan. Sisa angkanya. Kan yang udah ketahuan ada 8 ya. Berarti 22 itu sebagai tapi suku untuk ya? mempertahankan. Apa? 22 itu sebagai suku, maksudnya bukan jumlah nilai, gimana ya? Ada berapa Bukan buah jumlah gitu? nilai. Jumlah angka nih. Oh. Jumlah angkanya 22 angka gitu ya. Sama mau nanya itu yang dapat 11-nya gimana Kak? Saya masih nggak begitu. Kan jumlah angkanya ada 22 nih. Yang belum Gimana ketahuan itu ya? Gimana caranya kita ngimbangin angka-angka tersebut biar dia rata-ratanya tetap 8 gitu kan? Iya. Jadi dua angka tersebut gimana cara ngimbanginnya biar angka rata-ratanya tetap 8. Dengan dia nilai yang ini juga, nilai yang kurang dari 7 harus terbesar gitu ya, maksimum ya. Ya kan? Nah, biar dia maksimum makanya dipilih 6 gitu. Karena misalnya kita pilih ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan kalian buat ngimbangin berarti yang angka yang di kanan harus jauh lebih banyak dong, iya nggak? Iya, itu pasti. Makanya. Nah, terus persamaan matematikanya gimana? Nah, ini rada susah sih kalau misalnya disuruh. Gimana gitu? Ya, 22 sama dengan 2P sama dengan 22 karena P 2-nya itu pasangan angka. 2P sama dengan 22 datang dari mana? 2-nya itu pasangan angka, pasangan 6 sama 10. Oh, jadi 6 tambah 10 dikali Enggak 6 tambah 10 kan ini jumlah angkanya kan. Ini jumlah angka kan. 6 sama 10 kan 2 angka, berarti 2. P-nya itu yang jumlah yang angka yang kurang dari 7 gitu kan. Iya, itu P. Terus? Ya udah 2P sama dengan 22, P sama dengan 11. Maaf nih Kak, diulang lagi Kak. 2P-nya datang dari mana ya? Bener, saya nggak ngerti. 2P nih ya, 2-nya ini karena ini kan pasangan nih. Pasangan angka 6 sama 10 biar rata-ratanya jadi 8 kan. Itu ngerti nggak? Iya, 6 sama 10. Oke, ngerti. Berarti satu pasang itu ada berapa angka? Angka 6 dan angka 10. Ada 2 angka kan? Oh iya, oke. Satu pasang Ya kan ada 2 angka kan satu pasang kan? Iya. Nah, total angkanya itu ada 22. Berarti ada berapa pasang? Oh gitu. Iya, oke Kak. 11 pasang kan? Iya, 11 pasang benar. 11 pasang. 11 pasang dengan ya yang kurang dari 7 berarti kan sebanyak jumlah pasangannya dong gitu. Oh, berarti berarti yang berarti yang lebih kecil dari 7 dan yang lebih besar dari 7 kuotanya lebih gede mana? Maksud gimana ya? Aduh. Biar P-nya maksimum, ini dipilih angkanya 6 sama 10 gitu. Kuotanya 22 nih, 22 kan kuotanya. Jumlah angkanya nih. Oke deh Kak, ya paham Kak. Oke, ada lagi yang masih bingung? Kak, itu jadi yang sebelah yang kurang dari 7 itu bakal jadi 6 plus 2, 6 plus 2, 6 plus 2 gitu ya? Ditutupin sama yang 10 itu kan jadi 10 kurang 2 gitu. Iya, 8 min 2, ini maksudnya 6 kan? 6 itu 8 min 2 gitu kan maksudnya? Iya, 8 min 2, sama 8 min 2. 8 plus 2 gitu. Makanya dia ntar rata-ratanya tetap 8 gitu. Jadi supaya dia saling nutupin itu jadi sama gitu ya Kak, 11 ya, gitu. Betul.
Kenapa ini 6 semua? Karena kan kita mau dia ada banyak kan nilainya biar dia angka dikurang dari 7-nya itu maksimum gitu. Makanya dipilih 6 semua, nggak pakai angka lain. Ngerti? Oke, nanti coba kalian kerjain ulang nih, ini harus dikerjain ulang sih. Kalau nggak nanti pahamnya cuman sebentar habis itu lupa. Udah nih, lanjut ya. Nomor 3. Sampai mana tadi ya? Rafli ada, Rafli? Muhammad Rafli? Oke. Kak, izin soal nomor 1, Kak. Oke, tapi nanti dikerjain ulang ya. Yang gimana nih? Yang atas bawah. Ini kayaknya ini. Jangan dulu nih. Ini berarti dong. Soalnya aja, Kak. Soalnya kan nanti kalian dapat. Udah di SS yang bawah. Yang bawah. Yang gimana? Yang caranya Kakak udah saya SS. Oh, ya udah. Soalnya nanti dapat kok harusnya. Oke. 3 Rafli ada nggak Rafli? Nabila? Surya deh, Surya. Surya betul Ya, nomor 3. Coba nomor 3 yang gimana? 6. Oh, itu kan ini ada apa namanya? Kalau diurutin kan 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Terus habis Nilainya ada semua bilangan lagi asli. tambahan. Itu ya, ada satu tambahan ya. Ya, itu ada nanti. Jadi mediannya nanti bisa kalau angkanya lebih dari 7 ke atas. Kalau angka tambahannya 7 ke atas, mediannya kan 6,5. Mediannya 6,5. Oke. Jadi ini ada case-case-nya ya. Misalnya angkanya itu lebih dari 7. Berarti kan dia bisa di sini lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan 7. Berarti kan dia angkanya bisa di sini, bisa ya kan? Iya, bisa di sini juga bisa ya. Ya. Gitu. Berarti dia nanti mediannya jadinya di sini kan? Berarti 6,5 ya? Oke, terus nanti ya dihitung rata-ratanya nanti dapat ya kan 30 tambah X per 6 kecil dari 6,5. 30 ini jumlah ini kan ya? Jumlah angka 4, yang 5, udah 6, ada 7, ya? 8. Oke, tambah X per berapa? 6. Kecil dari 6,5. Lebih kecil dari 6,5. Oke. Terus? Ya, jadinya 30 tambah X kecil dari 39. 39. X kecil dari 9. Kalau gitu yang di situ nanti dapatnya X-nya 78. Oke, kesimpulannya X itu bisa 7 atau X sama dengan 8 ya? Iya. Oke, itu untuk case yang lebih dari 7 ya? Sip. Terus yang kalau X-nya 6. X-nya kurang dari ini nih kurang maksudnya? Dari sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5 atau 6? 5. 5, oke. Karena kalau 6 mediannya 6 nanti beda sendiri. 4, jadi kan bisa 5, 6, aku tulis lagi ya. Angkanya berarti kan bisa di sini ya? Atau di sini gitu ya? Iya. Oke, terus mediannya jadi? 5,5. Ini 5,5, oke. Terus ya sama kayak tadi 30 tambah X per 6. Kurang dari? Kurang dari 33. 5,5 ya tadi. Kurang dari 5,5. Ini 33 abis itu ya? Iya. Oke. Nah, habis itu X-nya berarti kurang dari? Kurang dari 3, jadi bisanya 1 sama 2. X.
Oke, soalnya kenapa gini kan dia harus bilangan asli ya. Berarti nilai ujian yang mungkin ada berapa banyak? 7, 8, 1, 2. Habis itu cek yang 6-nya X sama dengan 6, tapi nanti nggak memenuhi sih. Oh, ada juga yang X sama dengan 6 ya. Tapi nanti nggak memenuhi, tapi ya buat ngecek aja Cek kan. aja. Oke. 7, 8. Dia misalnya dia di sini ya 6 ya. Iya. Itu berarti kan dia ininya mediannya 6. Tapi X-nya berapa nih, rata-ratanya berapa tuh jadinya? 6. Rata-rata juga 6 ya. Berarti dia nggak memenuhi karena kan rata-ratanya harus kurang dari median gitu kan. Oke, jawabannya yang? Yang 4. Kan ada 4. Sip. Ada 7, 8. Ini 1, 2, 7, 8 ya. Gitu. Oke, ada yang mau nanya? Boleh di zoom out, Kak? Masih bingung. Bingungnya gimana? Kelihatan nggak nih kalau di zoom out? Bentar. Nah. Kelihatan, Kak? Gimana bingungnya? Yang bingung coba dibilang bingungnya di mana? Kak, bisa dapat X plus X sama dengan 7. Satu-satu ngomongnya. Yang mana dulu nih? Siapa dulu yang ngomong? Ya, monggo yang tadi dulu. Apa? Monggo yang tadi dulu katanya. Mediannya ada 3, Kak. Apa? Kenapa ada 3 persamaan untuk rata-rata sama mediannya? Karena kan tergantung dia posisi di mana, kan mediannya berubah. Ya nggak? Jadi misalnya nih posisinya kan, nih, kan tadi angkanya 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya kita angkanya di sini nih. Ya. Kan jadi 6 angka. Mediannya berarti di mana? Ini kan, di antara 5 dan 6 kan? Ya nggak? Iya. Tapi kalau misal, begitu pula dengan kalau misalnya kita angkanya di sini misalnya nih. Berarti mediannya berapa? Tetap kan 5 sama di antara 5 dan 6 kan? Iya. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat nih ya, angkanya di sini nih. Berarti kan pasti 6 ya di sini ya. Mediannya jadi berapa? Jadi 6 kan? 6. Beda kan udah? Iya. Coba lagi, kalau misalnya angkanya di sini. Mediannya jadi berapa? Tetap 6. Ayo, 4, 5, 6, apa? Ini berarti kan kalau misalnya di antara 6 sama 7 berarti pasti 7 deh ya, 7 ya. Kalau 6 nanti sama kayak yang sebelumnya. Oh, 6 tambah 7 per 2. Nah, jadinya kan mediannya di sini kan 6,5 kan? Begitu pula kalau angkanya di sini misalnya atau di sini, kan tetap aja dia di sini kan mediannya kan? Ya nggak? Iya. Misalnya di sini dulu nih. Tetap 6,5 kan? Iya. Iya, makanya dibagi jadi 3 kondisi gitu. Karena mediannya dia pindah-pindah tuh, tergantung kamu taruh angkanya di mana gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, kok bisa dari X kurang dari 9 bisa jadi X plus 7 atau X plus sama dengan 8 itu kayak mana? Nah, ini kan sebenarnya syaratnya ada 2 ya, X kurang dari 9 dan ada dannya nih, dan X-nya X-nya lebih dari sama dengan 7 kan dari syarat yang awal ini, ya kan? Jadi dia harus lebih dari sama dengan 7, kurang dari 9 dan X-nya itu bilangan asli kan? Bilangan asli berarti gimana? Bulat kan ya? Jadi dari 3 syarat ini nih, 7 nih, 7. Sebenarnya berarti X-nya ini harusnya di antara gini nih X-nya. Karena ada syarat yang pertama itu kan. Nah, gini yang harusnya. Terus bilangan asli, berarti yang di antara ini berarti berapa? Ya, 7 sama 8 aja kemungkinannya, kan? Ngerti nggak?
Udah? Ada lagi? Lanjut ya. Nomor 5. Siapa nih yang bisa biar cepet? Coba, yang bisa ada nggak? Mana ya? Yuk. Coba ya, aku lihat tadi siapa yang benar nih. Rahmawati ada? Rahmawati nggak ada. Jacob, benar nih Jacob. Jacob ada? Masih Iya, toh? Ini siapa Jacob? Iya, Kak. Oke, tadi ini kamu benar coba. Bisa nggak? Nomor 5 gimana? Bentar, Kak. Lupa, Kak. Bentar. Oke, yang lain coba. Yang lain yang ingat langsung kasih tahu biar cepat. Gimana nih caranya? Yang itu kan jangkauannya awalnya nomor 5 kan? Iya, nomor 5. Yang kiri. Jangkauannya kan awalnya 6. Terus jadi 9. Jadi 9 dia, Itu kan dikali 1,5. Jadi jangkauan 1 sama dengan jangkauan 2 sama dengan 1,5 gitu. 1,5 jangkauan 1. Ya, terus? Ya, artinya P-nya 1,5. P-nya 1,5. Kenapa tuh? Karena kan apa namanya, yang angka yang paling, kan anggap aja angka yang paling kecil A, yang data paling kecil A, data paling besar B. Kan awalnya tahu B itu A plus 6. B-nya A plus 6. Oh iya, B-nya A plus 6 karena jangkauannya 6 ya? Iya. Terus habis diubah kan jadinya yang pertama jadi AP min Q. A kali P min Q, ya. Yang kedua jadinya AP plus 6P min Q. Oke, terus? Jadi jangkauannya yang baru kan 6P. Jangkauan yang barunya ini ya, ini dikurang ini ya? Iya. Ini dikurang ini jadinya 6P gitu ya? Iya. Jangkauan 2 nih ya, sama dengan 6P. Oke, terus jangkauan 2 6P sama dengan apa nih? 1,5 apa nih? Sama dengan 1,5 kali 6. Kali 6, jangkauan pertama 6. Berarti P-nya sama dengan 1,5. Oke, terus? Kalau yang kan udah apa? Yang itu kan dari rata-ratanya dari 16 ke 20. Jadi apa namanya? Kan dia semuanya dikali 1,5 terus dikurangi Q. Jadi rata-ratanya juga kali 1,5 kurangi Q. Kan sigmanya kan awalnya sigma X terus jadi sigma 1,5 X min Q. Oke. Sigma X per N sama dengan 16. Aku tulis yang lengkap dulu ya. Iya. Habis itu kan lagi sigma X ini kali Q kan? Kali P. Kali P min NQ ya? Q-nya kali N ya? Iya. N. Per N sama dengan 20 gitu. Iya. Habis terus itu ini dimasukin ke sini ya? Berarti sigma X-nya kan sigma X sama dengan 16N gitu ya? Iya. 16N dikali P min Q kali N per, nggak usah per, langsung aja sama dengan 20N gitu ya? Iya. Berarti berapa nih? 16N. Gimana nih? 16P. Kan ada N-nya semua. 16P min Q. Ini ya, gini ya, sama dengan 20N. Berarti 16P min Q sama dengan 20. P-nya tadi udah ketahui, 3/2. 16 min Q sama dengan 20. Q-nya berarti? Q-nya dapatnya 4. Iya. Terus ditanya
2P plus Q, berarti kan 2 dikali 3/2 plus 4. Sama dengan? Oke, ada yang mau nanya? Kak, Ya. tadi aku pakai itu Kak, misalin angka gitu bisa enggak? Langsung Misalin angka. Kalau aku sih nggak saranin sih, soalnya kadang-kadang misalinnya kurang lengkap gitu. Jadi mendingan pakai persamaan nih. Jadi mending pakai persamaan langsung aja. Persamaan kayak gini nih kan, persamaan rata-rata. Nih kan rata-ratanya ini kan, ini. Rata-rata pertama nih, rata-rata kedua. Persamaan jangkauan, misalnya jangkauannya kan tadi X max, misalnya min X min sama dengan 6. Habis itu yang, ini yang pertama, sorry. Jangkauan. Jangkauan yang kedua berarti berapa? Ya, rata-rata jangkauan. Kan ini XP dikali X max min Q dikurang P dikali X min gitu kan. Min Q lagi kan, sama dengan 20. Kayak gitu. Persamaannya kayak gini nih. Nanti dapat deh. Pakai eliminasi, substitusi. Jadi P-nya berapa, Q-nya berapa. Oke, ada yang mau nanya? Lanjut dulu ya. Ini, nah ini nih. Bentar. Ini mirip sama nomor 3. Ya kan? Dia kan median nih, ada rata-rata, ada median. Tapi sekarang dia bilangnya mediannya itu sama dengan rata-rata. Jadi rata-rata sama dengan median. Ini lebih gampang nih daripada nomor 3 berarti. Caranya mirip-mirip. Lanjut, yang belum tadi nomor berapa lagi ya? 14 kalau nggak salah. Nah, nomor 14. Ayo, mana yang bisa? Langsung aja jawab. Yang bisa nih. Ini rada mirip nomor 5. Iya, rada mirip nomor 5 dikit. Coba. Kalau pemisahan angka bisa nggak, Kak? Jangan. Jangan dulu. Soalnya kalau angka nanti kalian bisa hitungnya salah, bisa nggak lengkap misalinnya, atau gimana. Pokoknya harus latihan di modeling. Gimana? Jumlahin? Ya, yang data yang awalnya hitung X0 kan sama dengan sigma X1 per 10. Kalau yang di bawahnya kan X1 per 10. Sama dengan 10x0. X0 kali 10 ya. Ada 10 angka ya berarti kan ya. Nah, terus ini yang pertama nih. Habis itu data diubah. Polanya jadi gimana tuh? Kan yang dia bawah setengah X1 plus 2 terus habis itu setengah. Jadi dia ada polanya ya. Pola setengah X3 plus 6. Ini koma nih. Kan gitu terus ya sampai nanti setengah X10 kan? Tambah berapa nih berarti? Tambah 20. Tambah 20. Ini pada ngerti nggak kenapa tambah 20? Yang lain? 22, Kak. Dari pola. Ayo, 22 atau 20? Hitung coba. Kalau yang bisa barder, pakai barder. Kalau yang nggak bisa, ini aja. Hitung manual. Hitung manual juga masih bisa. 20 atau 22? 20. 20 ya. Gampangnya gini kan itu 2, 4, 6. Ini kan 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2 gitu kan ya. Terus kan sampai 10 nih. Gitu. Berarti kan ini 10 dikali 2 kan 20 deh. Gitu.
Pakai barisan aritmatik juga bisa harusnya. Nah, habis itu kita apain lagi nih? Apanya? Pakai Halo? SN nggak? Bisa nggak? Ya, ini berarti kan dipisahin dulu ya. Antara yang X-nya sama yang si angkanya ya, dipisahin ya. Kita kelompok-kelompokin gitu ya. Berarti yang X-nya dulu jadi berapa nih? Setengah, apa nih? Setengah dalam kurung X1 tambah titik-titik-titik tambah X10. Sampai X10 ya. Atau ya ini sigma, bisa juga pakai sigma. Sigma I1 10X gitu ya. XI. Nah, tambah. Sekarang kan berarti kan dia 2, 4, 6, sampai 20. Pakai SN, jadi berapa tuh? 2N. 2N. 110, Kak. Iya, nanti hitung ya. SN 10, NS10 kan ya, S10 gitu. Ini nanti dapat 110 ya. Gitu. Kalau yang belum bisa bardel ya udah hitung manual aja. Hitung manual nih biar gampang nih ya. 2, 20. Terus ini kan berarti 4, 19 kan. Ini kan dia berapa tuh? 22 ya. 22 kali 5. Dipasang-pasangin gitu loh. Tuh, itu juga bisa. Nah, habis itu ya udah kita ubah dalam bentuk rata-rata, kan dalam bentuk X0 ya. Yang ini berapa tuh? Ini tadi apa tadi? Dari persamaan 1, dia apa? Nih. 10X0. Ya, berarti kan setengah dikali 10 X0 plus 110. Ini baru jumlahnya ya, sama dengan ini X yang baru ya, sigma yang baru ya. Sigma X baru, biar nggak itu. Ya kan? Berarti kalau rata-rata yang baru, tinggal dibagi berapa? Bagi 10. Bagi 10 kan? Berapa berarti? Coret-coret. Ini juga coret. 0 tambah 11. Jawabannya yang? C. C. Oke, ada yang mau nanya? Di zoom out Kak, boleh nggak? Oke, tapi nanti kerjain ulang sendiri ya. Iya Kak. Kekecilan nggak? Nggak kelihatan kalau gini. Ya gitu aja deh. Oke, PR. Seperti biasa. Yang kurang dari sama dengan 50, kerjain ulang semua. Yang lebih dari 50, kerjain yang salah-salah aja. Oke. Ini soalnya kepake di 2 nih. Dipakai di mat dasar untuk mandiri iya, di PK juga iya. Udah? Ini sebenarnya ada satu soal lagi sih. Yang nih. Ini cepat aja ya. Nomor TO1 nih. Ini kan, nah makanya tadi aku kasih tahu jangkauan apa, variansi apa. Karena misalnya kayak gini nih, rata-rata 3 bilangan, 10 lebihnya dibanding bilangan terkecil. Ini coba kalian kerjain sendiri deh. Ini sebenarnya nggak susah. Biar kalian inget tuh jangkauan gimana, varian gimana, simpangan rata-rata gimana. Jawabannya apa nanti. Coba kerjain sendiri deh. Ini PR tambahan ya. Kalau kalian belum bisa nih, ini dari TO1 sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Udah semua kan ya? Udah nggak ada lagi yang mau ditanyain? Ya udah kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Guys. Ya Kak. Oke. Iya Kak. Makasih Kak. Makasih, Iya, Kak. sama-sama. Makasih, Kak.